Pendidikan merupakan sebuah kebutuhan manusia agar dapat berproses menjadi seorang individu yang merdeka. Arti kata merdeka yang dimaksud adalah manusia dapat tumbuh dan berkembang sesuai kodrat yang dimiliki, serta menjadi manusia yang mendapatkan kebahagiaan setinggi-tingginya. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat akan berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Pendidikan merupakan hal yang sangat berpengaruh dalam menuntun anak agar dapat menjadi individu yang merdeka. Oleh karena itu, sebelum kita dapat mendidik seorang individu, kita harus mengetahui bagaimana perjalanan pendidikan yang terjadi di Indonesia. Berikut adalah rangkuman perjalanan pendidikan nasional di Indonesia. Pendidikan di Indonesia sebelum kemerdekaan atau zaman kolonial. Pada zaman kolonial, Indonesia telah dijajah oleh beberapa negara. Negara tersebut mempengaruhi pendidikan yang berada di Indonesia. Beberapa negara yang berpengaruh terhadap perkembangan pendidikan di Indonesia yakni pendidikan pada masa Belanda. Belanda datang ke Pulau Jawa, Indonesia untuk berdagang dan menciptakan kekuasaan baru setelah berakhirnya kekuasaan Portugis pada akhir abad ke-16. Belanda menganggap bahwa agama Katolik yang disebarkan oleh Portugis perlu digantikan dengan agama Protestan yang dianutnya. Berangkat dari pemahaman itulah sekolah-sekolah keagamaan didirikan terutama di daerah yang dulunya telah terpengaruh agama Nasrani atau Katolik oleh Portugis dan Spanyol. Sekolah pertama di Ambon didirikan oleh Viose pada tahun 1607. Pembelajaran yang diberikan yaitu membaca, menulis, dan sembahyang. Guru pendidik berasal dari Belanda dan mendapat upah. Pendidikan yang dilakukan pada zaman kolonial terpaku terhadap ideologi bangsa Belanda, sehingga pembelajaran yang dilakukan sesuai dengan pemahaman Belanda yang berakibat pada pendidikan yang diatur secara sistematis agar murid atau siswa yang diikuti pendidikan di zaman kolonial akan mengikuti serta menjadikan pembelajaran yang didapatkan. Perjalanan yang didapatkan adalah sebuah landasan yang akan diteruskan ke zaman berikutnya. Pendidikan yang diberikan oleh Belanda kepada masyarakat Indonesia bertujuan untuk menciptakan sumber daya manusia masyarakat Indonesia yang siap menjadi tenaga kerja untuk Belanda dan diberi upah yang minim. Namun, pendidikan yang diberikan oleh Belanda memberi dampak positif terhadap masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia mulai dapat belajar membaca dan menghitung. Selain itu, dampak positif dari pendidikan yang diberikan Belanda adalah terbentuknya lembaga pendidikan di Indonesia yang dibangun oleh tokoh-tokoh pendidikan. Pendidikan pada masa Jepang. Jepang merupakan negara yang menjajah Indonesia dengan jangka waktu yang cukup pendek, yakni dari 17 Maret 1942 sampai 17 Agustus 1945. Jepang juga memberikan pendidikan di Indonesia dengan tujuan untuk berperang. Masyarakat diajarkan bergotong royong untuk membangun pertahanan untuk perang. Masyarakat juga diajarkan untuk mengumpulkan hasil alam untuk bahan pangan perang. Sisi positif yang dapat diambil dari pendidikan yang diberikan oleh Jepang adalah pendidikan untuk bertahan dari peperangan yang dapat terjadi kapanpun. Dari pendidikan yang telah diberikan oleh negara yang pernah menjajah Indonesia, dapat disimpulkan bahwa pendidikan yang diberikan merupakan pendidikan yang bertujuan untuk mencapai tujuan dari masing-masing negara. Pendidikan di Indonesia setelah kemerdekaan. Setelah kemerdekaan Indonesia membentuk panitia penyelidik pengajaran Republik Indonesia yang beranggotakan 52 orang. Panitia ini bertugas untuk meninjau masalah pendidikan dan pengajaran kanak-kanak dari tingkat taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Selain itu, hal lain yang juga menjadi perhatian panitia ini adalah terkait rencana pelajaran, organisasi pemeliharaan isi pendidikan dan pengajaran. Setelah beberapa bulan bekerja, panitia ini mengusulkan beberapa pokok saran kepada pemerintah, yaitu pedoman pendidikan dan pengajaran harus diubah secara mendasar. Khusus mengenai pengajaran diharapkan agar bisa mendapat tempat yang teratur dan seksama. Mengenai pengajaran tinggi disarankan agar diadakan seluas-luasnya. Disarankan agar diusahakan pengiriman pelajar-pelajar ke luar negeri, kewajiban bersekolah. Panitia menyarankan wajib sekolah dilaksanakan secara bertahap, sesingkat-singkatnya 10 tahun.
Pendidikan di Indonesia pada era pendidikan abad ke-21. Keberadaan abad ke-21 ditandai dengan adanya era revolusi industri 4.0 yang mana pada abad ke-21 menjadikan abad keterbukaan atau abad globalisasi. Pada saat ini Indonesia memasuki dan bahkan sedang berjalan di era revolusi industri 4.0. Pada pembelajaran ini tidak lagi berfokus terhadap penerapan kebudayaan namun berfokus terhadap kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah, kecakapan komunikasi, kreativitas dan inovasi, serta kolaborasi. Pada zaman ini, teknologi merupakan sarana utama dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Sebagai seorang guru, kita perlu meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi serta dapat memanfaatkan teknologi untuk mengembangkan pembelajaran sehingga dapat membentuk siswa atau peserta didik yang memiliki kecakapan di era abad ke-21.